Aku ingin jadi penulis, dan aku mulai membuat cerita pertamaku. Awalnya semua terasa menyenangkan. Aku punya ide cerita yang luar biasa di kepala. Aku punya tokoh yang menarik, konflik yang keren. Tapi di tengah-tengah, aku bingung dengan ceritaku sendiri. Sebenarnya cerita apa yang mau kutulis? Apakah ceritamu jelek? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin dinilai jelek kalau ceritanya belum jadi? Benar kan? Dan mungkin masalahnya bukan pada ceritanya, tapi pada karakternya. Karena banyak dari kita yang sedang belajar menulis terjebak dalam karakter yang kita buat sendiri. Secara tidak sadar, kita membuat tokoh kita adalah karakter sempurna dari awal cerita. Kita membuat tokoh yang tampan dan cantik, tinggi dan pendek, atau hal lain yang membuat tokoh dalam cerita kita terlihat keren. Tetapi lupa membuat karakter yang membuat ceritanya hidup. Mari kita pahami hal ini dari awal, sebelum lebih jauh membuat cerita pertama kita. Pahami bahwa tokoh dan karakter adalah dua hal yang berbeda. Tokoh adalah orangnya, manusianya. Karakter adalah isi manusianya. Naruto adalah tokoh. Wajah, pakaian, itu adalah gambaran dari tokoh yang diberi nama Naruto. Gambaran itu hanya cukup menjadi Naruto sebagai bagian dalam cerita, seperti halnya shinobi lain yang seringkali muncul. Lalu, apa yang membuat kita akan selalu ingat dengan tokoh Naruto? Karakter. Keras kepala, pantang menyerah, dan ingin diakui. Itulah karakternya yang membuat kita ingat bahwa dia Naruto. Dalam dunia menulis, kesalahan dalam membedakan tokoh dan karakter ini akan sangat berpengaruh pada jalan cerita. Dan perbedaan kecil itu bisa menentukan apakah sebuah cerita terasa hidup atau terasa kosong. Kita bisa saja membuat tokoh dalam 5 menit. Memberinya nama, umur, penampilan, bahkan kekuatan. Tapi itu belum tentu membuatnya terasa hidup. Misalnya kita punya tokoh yang kita beri nama Luffy. Umurnya 7 tahun. Dari penampilan, kita gambarkan dia bocah kurus krempeng. Lalu kita beri dia kekuatan. Tubuhnya bisa memanjang seperti karet. Sekarang kita buat cerita. Luffy bertengkar dengan sekumpulan bajak laut. Karena tubuhnya kecil, Luffy dilemparkan ke lautan oleh para bajak laut. Tetapi ia tidak bisa berenang. Seseorang menolongnya dan berkata bahwa bagaimana mungkin Luffy bisa menjadi bajak laut sementara ia tidak bisa berenang. Sampai di sini, apa yang akan kita sebagai penulis lakukan untuk membuat Luffy tetap hidup sebagai bagian dalam cerita? Disinilah karakter berpengaruh besar. Tokoh Luffy kita berikan sebuah karakter, yaitu keinginan. Keinginan yang sangat besar. Karakter membuat Luffy diingat. Seperti halnya manusia, kita tidak diingat dari rambutnya, tidak diingat dari pakaiannya, tidak diingat dari seberapa keren desainnya. Manusia diingat karena keinginannya, karena luka yang mereka sembunyikan, karena rasa takut yang tidak bisa mereka akui, dan karena pilihan yang mereka ambil saat hidup mereka mulai hancur. Itulah karakter. Karakter yang kuat dibangun dari tindakan, motivasi, emosi, dan keputusan yang diambilnya. Karakter bukan sekadar deskripsi, karena pembaca tidak benar-benar percaya pada apa yang dikatakan penulis. Pembaca percaya pada apa yang dilakukan karakter. Kalau penulis berkata, "Dia pemberani," itu belum cukup. Tapi ketika seorang karakter tetap maju, meski ketakutan,
disitulah pembaca mulai percaya. Dan mungkin itu alasan kenapa banyak cerita pemula terasa membingungkan. Bukan karena dunianya buruk, bukan karena idenya jelek, tapi karena tokohnya belum punya jiwa. Mereka bergerak, tapi tidak menginginkan apapun. Mereka bicara, tapi tidak memiliki luka. Mereka ada di cerita, tapi tidak benar-benar hidup. Padahal, karakter yang hidup selalu menginginkan sesuatu. Itu alasan kenapa banyak dari kita yang sedang belajar menjadi penulis berhenti di tengah cerita. Bukan karena kita malas, bukan karena tidak berbakat, tapi karena kadang kita kehilangan arah dalam cerita kita sendiri. Karena saat karakter tidak benar-benar hidup, cerita mulai terasa kosong. Kita tidak tahu lagi kemana tokoh kita harus berjalan. Apa yang membuat dia bertahan? Kenapa dia harus terus ada di cerita? Padahal, cerita yang kuat hampir selalu lahir dari karakter yang kuat. Bukan dari dunia yang rumit, bukan dari plot yang besar, tapi dari seseorang yang menginginkan sesuatu dan berusaha mendapatkannya. Itulah kenapa kita bisa peduli pada karakter fiksi. Karena mereka terasa manusia. Mereka merasa takut, mereka terluka, mereka membuat kesalahan. Dan terkadang, karakter fiksi terasa lebih nyata daripada diri kita sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu merasa bingung dengan cerita yang sedang kamu tulis, mungkin kamu tidak perlu mencari ide baru. Mungkin kamu hanya perlu berhenti sejenak dan mulai mengenal karaktermu lebih dalam. Mulai tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya dia inginkan? Apa yang paling dia takutkan? Dan keputusan apa yang akan dia ambil saat semuanya mulai terasa berhenti? Oke, sampai di sini kamu sudah tahu kan apa itu tokoh dan karakter? Coba tulis perbedaannya di komentar. Dan di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana membuat karakter yang benar-benar terasa hidup. Coba tulis di komentar, apa yang kamu pahami tentang tokoh dan karakter ini? Dan jangan lupa subscribe untuk menunggu video berikutnya yang pasti semakin menarik.